Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Abdul Ghani Ishak, Guru TK Negeri Pembina Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan tentang cerita rakyat dari Provinsi Gorontalo, yaitu tentang asal mula Botul Yodu Le Lahilote atau tapak kaki Lahilote. Nah, Alkisah di tanah Gorontalo ada seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah perkasa. Dia biasa dipanggil dengan Lahilote. Lahilote tinggal di sebuah hutan. Rumahnya berada di pinggir hutan dan dia bekerja sehari-harinya itu adalah sebagai pengembara. Dia mengembara, dia mencari kayu, berburu binatang di hutan. Suatu ketika Lahilote merasa capek dan dia duduk bersandar di pohon. Tapi dari kejauhan terdengar suara, ada suara gadis-gadis yang sedang tertawa riang di dalam hutan di tepi telaga. Lahilote penasaran, kemudian dia berjalan ke sungai tersebut dan dia sembunyi di balik pohon. Kemudian wah, dalam hati Lahilote dia berkata seperti ini. Wow, gadis-gadisnya sangat cantik. Mereka ada bertujuh. Sampai Lahilote terpukau melihat mereka. Lahilote mengira kalau mereka itu adalah penduduk bumi atau makhluk bumi. Di seberang Lahilote melihat ada baju dan sayap. Disitulah si Lahilote sadar bahwa mereka bukanlah makhluk dari bumi. Wow, mereka bukan penghuni bumi ini. Aku ingin memperistri salah satu dari mereka, kata Lahilote seperti itu. Nah, kemudian dengan kesaktiannya Lahilote berubah. Dia merubah wujudnya menjadi seekor ayam hutan. Mengambil salah satu sayap mereka. Lalu dia mengais-ngais. Dia ngais-ngais dengan kakinya. Karena si Lahilote sudah berubah kan? Nah, dia mengais-ngais kaki ayam. Dia mau mengambil salah satu sayap. Aku pasti bisa mengambilnya. Aku pasti bisa. Dia kan? Dia mengais-ngais terus. Aku pasti bisa. Aku dapatkan. Nah, lalu segeralah Lahilote pergi ke balik pohon lagi. Dia pergi, kemudian langsung lari ke rumah. Dia bawalah satu sayap dari gadis-gadis yang sedang mandi di sana. Dan gadis-gadis tidak menyadari bahwa satu selendang atau satu sayapnya sudah nggak ada. Mereka asik bermain. Kakak, aku mandi di sini ya. Terus, iya kamu di situ aja, kakak di sini. Iya kakak, aku di sini aja. Oh, segernya airnya kakak. Iya mandi aja, nggak apa-apa. Itu kata mereka bersenda gurau, bermain bersama. Tak lama kemudian, Lahilote balik lagi dari rumah. Tapi setelah dia menyembunyikan satu sayap dari 7 gadis atau 7 bidadari yang dari angkasa itu, dia sembunyikan di lumbung padinya di rumah. Nah, karena udah mau mendekati sore hari, mereka sudah harus kembali kan? Nah, mereka sudah berkemas, mereka sudah memakai baju, satu persatu mereka pakai baju, udah dipasang. Tapi ini bajuku, iya, ini aku pakai baju dulu, kakak. Nah, ada
si bungsu yang menangis. Dia kebingungan. Dia mencari di mana selendangnya atau sayapnya. Terus dia memanggil kakak-kakaknya. Kakak, kakak selendangku nggak ada kakak. Kakak selendangku kok nggak ada di mana? Tadi aku letakkan di sini. Selendang yang mana adik? Tadi ada di situ kok. Iya kakak, tadi ada di atas bajunya kakak. Tapi kenapa nggak ada? Loh, ayo kita cari dulu dik. Iya kakak, ayo bantu cari. Dan mereka sibuk mencari karena sudah mau malam, sudah sore hari, sudah mau mendekati maghrib. Akhirnya kakak-kakaknya terbang satu persatu kembali ke angkasa. Dan si bungsu, ternyata si bungsu ini masih sedih, masih mencari-cari selendangnya. Karena dia tidak, tanpa selendang itu dia tidak bisa kembali ke angkasa, ke kayangan. Nah, adik, maafkan kakak ya, kakak harus pergi. Ini sudah mau malam adik. Kakak, aku sendirian, aku takut. Bantu aku dong kak. Sayapku kemana? Aku tidak bisa kembali dong kak. Iya dik, maafkan kakak. Jaga diri kamu baik-baik ya, nanti kakak balik lagi. Kami harus pergi adik. Oh kakak, kakak jangan tinggalkan aku kakak. Maafkan kami adik, kami harus pergi. Akhirnya kakak dari si bungsu ini yang bernama Putri Boylode ditinggalkan di telaga tersebut tanpa sayap. Dia tidak bisa kembali ke angkasa atau ke negeri kayangan. Dia hanya bisa menyaksikan kakak-kakak yang sudah pergi terbang ke angkasa. Si Putri Boylode sedih, dia hanya bisa menatap kakak. Kakak, aku takut sendirian di sini kakak. Kembali kakak. Kakak, aku takut. Nah, setelah semua kakak-kakak si bungsu, si Putri Boylode terbang ke angkasa, keluarlah si Lahilote dari persembunyiannya. Dia keluar dari persembunyian dan seperti tidak terjadi apa-apa. Hai Dinda, kamu kenapa? Itu, aku tidak bisa pergi. Kakakku sudah pergi. Sayapku nggak ada. Wah Dinda, tenang aja. Ada Kanda di sini siap membantu kamu. Nama kamu siapa? Setelah mendengar bujuk rayu si Lahilote, akhirnya si Putri Boylode diam juga. Luluh hatinya. Nama aku Boylode, Putri Boylode. Oh, kalau aku Lahilote. Yuk kita ke rumahku. Akhirnya mereka pergi. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka tumbuhlah benih-benih di hati mereka. Dan si Lahilote meminta si Putri Boylode untuk menjadi istrinya. Nah, mereka berhidup dengan bahagia. Dan si Putri sebagai ibu rumah tangga, dia setiap hari masak. Kemudian si Lahilote kembali ke pekerjaannya mencari kayu bakar, berburu dan segala macamnya. Tapi satu ketika dia sangat capek dan si Putri Boylode merasa kasihan. Akhirnya dia dengan kekuatannya dia hanya memasak satu butir aja beras menjadi nasi, hanya satu butir beras menjadi nasi. Kemudian akhirnya si Lahilote curiga, kok kenapa ya berasnya tidak berkurang di lumbung. Ternyata si Putri menggunakan kekuatannya. Ketahuan deh sama si Lahilote. Dan kemudian lama kelamaan akhirnya si Putri menemukan selendangnya yang ada di lumbung. Dia menemukan
selendangnya dan dia kembali ke angkasa tanpa sepengetahuan Lahilote. Dia pergi ke kayangan dan si Lahilote kembali. Dia kebingungan karena Putri Boilode istrinya sudah nggak ada. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari ke segala penjuru. Dia memutuskan untuk kembali mencari si putri istrinya sampai dia menemukannya dan dia menemukan pertolongan. Ada seorang kakek mulia. Ada apa kamu, Bang Buddha? Kamu kenapa bersedih? Ini kakek, aku mau menyusul istriku. Aku sangat merindukannya. Kamu tenang aja, istrimu ada di kayangan. Aku akan membantu kamu. Wah, terima kasih kakek, terima kasih. Akhirnya Lahilote pergi menyusul istrinya ke kayangan. Nah, setelah di kayangan, si Putri Boilode tidak mau mengakui bahwa dia adalah suaminya. Setelah dibujuk dan dia memeluk si Putri Boilode dan dia mendesak si putri bahwa ini adalah suamimu. Akhirnya si putri pun dia luluh hatinya, tapi dengan satu syarat, dia harus menebang pohon dengan pisau kecil dan memindahkan segala pohon tersebut ke sebelah. Dan ternyata si Lahilote itu dapat bantuan dari burung dan ular. Akhirnya mereka hidup bersama di kayangan, bahagia bersama. Tapi ada satu yang terjadi. Si Lahilote tumbuh ubannya. Karena di kayangan itu tidak boleh ada yang beruban. Di negeri kayangan itu adalah kehidupan abadi. Si Lahilote takut ketahuan sama mereka. Akhirnya si Lahilote pun dikembalikan ke bumi. Alhasil Lahilote dilempar dari sana, dari kayangan. Dia kembali ke bumi, tapi dengan adanya guntur petir dan segala macam, dia dari atas kemudian dia terbelah dua dan kaki satunya ada di daerah Pohe dan satunya ada di Bualemu, dan itulah yang menjadi tapak kaki Lahilote dan kemudian menjadi sejarah dari tapak kaki Lahilote yang ada di provinsi Gorontalo. Demikian cerita dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.